الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid An-Nur yang saya hormati, alhamdulillah sekarang kita masuk ke hadis yang keempat dari Kitab Taharah, dari Kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Kita sudah masuk hadis yang keempat. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir wa man istajmara falyutir وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah dia memasukkan ke dalam hidungnya air. Thumma liyastanthir atau thummal yastanthir, kemudian dia mengeluarkan air tersebut. Dan siapa yang beristijmar, maka ia hentikan di bilangan ganjil. Wa idza stayqadha ahadukum min naumihi, dan apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia membasuh kedua tangannya sebelum memasukkan ke bejana. Dibasuh 3 kali. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui di mana tangannya tadi malam bermalam. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam lafaz Muslim, Rasulullah menyatakan falyastanshiq
bimin khiraihi minal ma', maka hendaklah seseorang beristinsyak ke dalam dua hidungnya dari air. Wa fi lafdhin, dari lafaz lain, dan di dalam lafaz lain, man tawadda'a falyastanshik, siapa yang berwudu maka hendaklah dia beristinsyak. Hadirin yang saya muliakan, hadis ini di dalamnya memiliki 3 pembahasan. Yang pertama istinsak dan istinthar. Yang kedua tentang istijmar. Yang ketiga membasuh tangan atau kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana setelah tidur. Dan dalam pembahasan ini berkaitan dengan kesempurnaan kesucian seseorang yang berkaitan dengan taharah. Dan ini menunjukkan agama Islam adalah yang memperhatikan semua hal dan menunjukkan agama Islam adalah agama yang sempurna. Dari dijelaskan bagaimana wudu, bagaimana memasukkan airnya, ketika seseorang beristijmar, maka bilangannya sampai berapa dijelaskan. Bahkan ketika seseorang bangun tidur, apa yang dia lakukan yang berkaitan dengan tangannya dalam agama Islam ini yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan semua. Sehingga ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah pada tahun 10 Hijriah tanggal 9 Dzulhijjah di waktu petang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi kumpulan manusia yang sangat banyak sekali, yang diperkirakan jumlahnya 100.000 sahabat. Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Sehingga agama ini yang semuanya di dalamnya ada kebaikan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara-perkara yang kita anggap sederhana seperti membasuh tangan ataukah tidak setelah kita tidur dijelaskan dalam agama yang mulia ini. Sehingga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, salah seorang pemuda ataupun salah seorang yang dia itu mencari kebenaran dari kota ke kota, dari negeri ke negeri, dari yang tadinya hidup di istana sampai kemudian dia hidup di gereja, dari rahib ke rahib, kemudian dia sampai di perbudakan, dijual sampai di kota Madinah dalam rangka mencari kebenaran. Sampai beliau pun beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mengetahui tanda-tandanya. Nabi tidak menerima, Nabi tidak memakan sedekah. Dikasih sedekah langsung diberikan kepada penduduk ahli suffah. Begitu beliau kasih hadiah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakannya. Kemudian beliau pun melihat di punggung Nabi ada tanda kenabian Nabi. Sehingga beliau pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Salman Al-Farisi dari negeri Faris, bukan orang Arab. Tapi Ali radhiyallahu anhu mengatakan Salmanu minna alal bait. Salman ini adalah dari kami, keluarga Nabi. Bukan dengan nasabnya dia berafiliasi ke keluarga Nabi, bukan dengan nasabnya, akan tapi dengan keimanannya, dengan amal salehnya. Alhasil beliau pernah diolok-olok oleh sebagian orang. Disebutkan orang-orang musyrikin.
Disebutkan bahwasanya mengolok-olok adalah orang-orang Yahudi. Allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khara'ah. Apakah nabimu mengajarkan semua hal sampai yang berkaitan tentang buang hajat? Maka Salman Al-Farisi tidak malu dengan identitas keislaman dia. Dia bangga seraya mengatakan ajal. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu, semua hal. Bahkan yang berkaitan tentang bagaimana buang hajat. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Ketika masuk apa yang diucapkan, ketika keluar apa yang diucapkan, dan ketika beristijmar dengan berapa batu, dijelaskan semua. Sehingga kita tidak membutuhkan apapun juga dalam beragama ini kecuali belajar, kecuali menuntut ilmu, kecuali menggali ilmu Allah. Sehingga setelah kita tahu, bukan kita jadikan koleksi ilmu, akan tapi kita amalkan. Karena ilmu yang bermanfaat ketika kita amalkan, dan buahnya kita memiliki rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Di dalam kitab ini ditakhrij dari tentang hadis ini dikeluarkan di mana saja. Alhasil semuanya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kecuali satu lafaz saja. Antum bayangkan, para ulama sampai lafadznya itu yang tidak tercantum di keduanya dijelaskan. Kecuali satu lafaz saja. Thalathan, lafaz salatan yang artinya 3 kali hanya tercantum dalam Sahih Bukhari dan tidak tercantum dalam hanya tercantum dalam Sahih Muslim dan tidak tercantum dalam Sahih Bukhari. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya hidung itu termasuk dari bagian wajah dari wudu. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah menyebutkan bagian-bagian wudu yang fardu yang harus terkena air wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan menunaikan salat, maka hendaklah kalian basuh muka-muka kalian. Maka termasuk bagian muka tentunya adalah hidung. Hidung ini bagian muka, sehingga ketika membasuh hidung ini termasuk kewajiban. Dan tercantum dalam hadis ini bagian mana? Rasulullah mengatakan, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an." Siapa salah seorang di antara kalian mengambil air wudu, maka hendaklah dia memasukkan ke hidungnya air. Thumma liyastanthir. Kemudian dia mengeluarkan air tersebut. Artinya kita diperintahkan untuk memasukkan dan membersihkan hidung kita ketika kita berwudu, dan ini dinamakan istinsyaq. Dalam lafaz yang tadi saya bacakan, falyastansyik bimin khiraihi minal ma. Hendaklah seseorang memasukkan air ke dalam 2 hidungnya dari air. Dalam lafaz lain, man tawadda'a falyastansyik. Siapa yang berwudu, maka hendaklah dia beristinsyak. Beristinsyak artinya memasukkan air ke hidung. Setelah itu dikeluarkan. Sehingga para ulama mengatakan hukum beristinsyak adalah wajib, bukan sunnah. Karena ketentuannya bahwasanya kita diperintahkan untuk membasuh muka ketika berwudu, dan termasuk bagian muka adalah hidung. Yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya memerintahkan kita untuk beristinsyak,
dan beristinthar. Beristinsyak memasukkan air, sedangkan beristinsyar itu mengeluarkan air. Banyak hadisnya. Di antaranya 3 potong hadis yang kita bacakan kali ini. Rasulullah mengatakan, "Man tawadda'a falyastansyik." Siapa yang berwudu maka hendaklah dia beristinsyak. Bahkan dalam hadis-hadis yang meriwayatkan tentang bagaimana tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi besar, maka di dalam mandi besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan untuk beristinsyak dan untuk beristinthar, bahkan madmadah juga, yaitu berkumur-kumur. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa baligh fil madmadati wal istinsyaq illa an takuna sha'ima." Perdalamlah, bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyak. Paham istinsyak ya? Paham enggak? Istinsyak. Saya ulang-ulang tadi. Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak, dalam madmadah, berkumur-kumur. Jadi kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh, artinya memperdalam. Jadi yang biasanya itu sampai sini lebih disedot lagi. Itu namanya bersungguh-sungguh. Dan ketika berkumur-kumur pun kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh, memperdalam sehingga sedikit masuk ke tenggorokan dan airnya banyak. Kata Rasulullah, "Wa baligh fil istinsyaqi wal madmadah." Bersungguh-sungguhlah dan perdalamlah dalam beristinsyak dan madmadah dan berkumur-kumur. Illa an takuna sha'ima, kecuali ketika engkau dalam keadaan berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, kita tidak dianjurkan untuk memperdalam ataupun memperbanyak istinsyak dan madmadah. Akan tapi syariat untuk istinsyak dan madmadah itu masih ada dan terus berlaku buat orang yang berpuasa ataukah tidak. Kenapa tidak memperdalam? Iya, takutnya ketelan. Akhirnya seharusnya 3 kali jadi 6 kali. Jadi ditakutkan nanti ketelan. Makanya Rasulullah mengatakan kita disuruhkan untuk memperdalam dan memperbanyak istinsyak dan madmadah kecuali dalam keadaan berpuasa. Dan tata caranya adalah dalam hadis Abdullah bin Zaid, kalau enggak salah di hadis nomor 8 di dalam Umdatul Ahkam dicontohkan dan dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim ini menjelaskan tentang hadis-hadis yang mutlak. Hadis-hadis yang menyebutkan secara menyendiri tentang tata cara istinsyak dan madmadah. Caranya adalah dengan sekaligus mengambil air, dimasukkan ke hidung dan langsung ke mulut. Jadi apabila bisa satu tangan, itu bagus. Apabila bisa satu tangan, maka menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Karena apa? Dalam Islam, semua imatatul adza, semua yang sifatnya membersihkan kotoran, maka menggunakan tangan kiri dalam Islam. Sehingga orang yang bersiwak menggunakan tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kiri. Ada jawabannya tangan kanan? Ada enggak? Ada. Kebiasaan. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menjawabnya secara terperinci. Kata beliau, ketika seorang bersiwak dengan tujuan membersihkan, mungkin ada daging yang nempel di selak-selak gigi, ataupun dia merasa kurang bersih giginya. Ketika dia merasa dengan hal ini, ketika bersiwak dia menggunakan tangan kiri. Karena tangan kiri ini semuanya untuk bersih-bersih. Adapun ketika dia bersiwaknya dalam rangka
dia ingin bersuri tauladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat gemar sekali bersiwak, maka cara bersiwaknya dengan tangan kanan. Jadi tergantung niatnya ketika seorang bersiwak, maka menggunakan tangan kiri ataukah tangan kanan. Apabila untuk bersih-bersih maka menggunakan tangan apa ya, ikhwah? Kiri. Kalau ketika bersiwaknya dalam rangka ingin bersuri tauladan dengan Nabi, sebagaimana Nabi sebelum sholat beliau bersiwak, sebelum masuk rumah beliau bersiwak, maka ketika kita melakukan itu semua, kita menggunakan tangan kanan. Seperti juga dengan istinsyak dan madmadah, istinsyak dan istinthar. Apabila salah seorang mampu dengan satu tangan saja, maka dengan satu tangan. Maka dengan satu tangan ini sekaligus mulut menghirup dan hidung juga menghirup. Jadi hidung menghirup, mulut juga ikut mengambil apabila mampu. Kalau tidak bisa dengan kedua tangan. Karena sunnahnya ketika madmadah dan istinsyak dilaksanakan secara berbarengan dengan sekali ambil tangan. Apa hikmah dari istinthar ataupun istinthak ini? Apa hikmahnya? Tentu hikmah yang pertama, ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap keselamatan, kebaikan adalah dengan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh seorang tabi'in yang bernama Mu'adzah binti Abdullah, wahai Aisyah, kenapa kita itu ketika datang bulan, kita itu mengqadha puasa akan tetapi tidak mengqadha salat? Bukankah salat itu lebih kedudukannya dalam Islam ini daripada puasa? Aisyah langsung nengok kepada si penanya ini. Kamu orang Khawarij? Kamu orang Khawarij? Karena ini adalah keyakinan dan mazhab orang-orang Khawarij. Bahwasanya orang yang datang bulan, perempuan datang bulan ketika bersih, mengqadha salatnya juga. Maka Aisyah langsung mengatakan kepada Mu'adzah, engkau ini Khawarij? Bukan, saya memang benar-benar nanya. Maka kata Aisyah, kana yusibuna dzalik. Kita itu dulu mendapatkan hal ini, artinya ketika hidup bersama dengan Rasulullah, kami datang bulan. Maka fanu'maru biqada'is saumi wa la nu'maru biqada'is salah. Akan tetapi Nabi hanya memerintahkan dalam mengqadha puasa saja dan tidak memerintahkan kami dalam mengqadha salat. Artinya apa? Hikmah yang paling penting dalam kita menjabarkan tentang satu perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara agama ini harus kita tekankan, ini adalah perintah Allah dan ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang berkaitan dengan istinthar ataupun istinsyak. Yang kedua, bahwasanya hikmah yang kedua, istinsyak ataupun istinthar akan membersihkan mulut seseorang. Akan membersihkan, hidung seseorang. Mengeluarkan kotoran-kotoran dari hidungnya. Dikatakan oleh Imam Al-Hafidh dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, fal muradu bil istinthari fil wudu' at-tanzif. Maka yang dimaksudkan ketika istinthar ataupun istinsyak, ketika seorang berwudu supaya membersihkan hidungnya. Hidungnya bersih. Lima fihi minal ma'unati 'alal qira'ati bitankiyati majran nafasi tasihhu makharijul huruf. Sehingga dengan kita memperbanyak istinsyak akan membantu kita dalam membaca Al-Qur'an. Kata beliau, ketika hidungnya dibersihkan, maka nafasnya akan semakin bagus. Begitu juga makhraj hurufnya menjadi bagus juga. Tapi tetap harus belajar, ikhwah.
Jangan berarti kita dengan mendapatkan perkataan Al-Imam Ibn Hajar kemudian kita tidak mau belajar tajwid. Yang penting istinsyak, kemudian nanti makhraj hurufnya itu benar, enggak juga. Jadi ini mungkin buat orang-orang yang sudah benar bacaan-bacaannya dan makhraj hurufnya. Yang ketiga, hikmah yang ketiga dari istinthar dan istinsyak adalah mengusir syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastanthir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi." Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka dia berwudu. Ketika berwudu hendaklah dia itu beristinsyak 3 kali. Dimasukkan ke hidung, diperdalam, kemudian dibuang lagi. Kemudian 3 kali ketika bangun tidur. Lebih-lebih bangun tidur di waktu fajar. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Kata Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu bermalam di rongga hidungnya. Sehingga ketika seorang itu beristinsyak, maka syaitan yang tadinya terlelap di hidung-hidung kita akan terusir dengan kita mengambil wudu dan kita istinsyak dan istinthar. Maka apabila ini adalah perkara gaib, perkara yang tidak kita ketahui dan tidak kita rasakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita dalam hadis-hadis sahih bahwasanya syaitan itu tidur di rongga-rongga hidung kita, maka kita harus mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Harus kita mengatakan demikian. Harus kita mengatakan kami mendengar dan kami taat. Jangan kita berani-berani menggadaikan keimanan kita dan akidah kita dengan sok-sok kemudian kita berupaya untuk menganalisa secara logika kita dan akal-akal kita. Siapa yang melakukan hal ini, maka dia pasti akan binasa. Alhasil, apabila datang kepada kita nas yang mengabarkan perkara-perkara gaib, maka harus kita katakan sami'na wa ata'na, dan kita pun meyakini apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah, karena semua yang dikatakan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan hadis yang berikut, jadi potongan hadis yang pertama ini, apabila berwudu kita beristinsyak dan kemudian beristinthar. Istinsyak artinya memasukkan air ke hidung, dan caranya dengan sekalian dengan berkumur-kumur, dan hukumnya adalah wajib. Wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan hal tersebut. Sehingga apabila seseorang mandi besar, ada yang ingat rukun mandi besar apa? Saya ulang-ulang terus. Di pertemuan kedua saya sebutkan. Sekarang pertemuan keempat saya sebutkan. Ada, angkat tangan dulu. Ya, siapa? Ya. Niat sama basah semua. Jadi ketika niat, kemudian setelah itu membasahi seluruh tubuh dengan air. Sudah cukup, maka dia telah menghilangkan hadas besar. Kata Syekhul Islam, apabila hadas besar hilang, otomatis hadas kecil hilang juga. Otomatis hadas kecil hilang. Artinya dia sudah alal wudu, dia sudah ada dalam keadaan wudu. Dengan ketentuan apabila selesai mandi dia beristinsyak dan berkumur-kumur. Jadi setelah selesai mandi tinggal yang kurang apa? Istinsyak
istinthar, dan setelah itu berkumur-kumur. Karena ketiga perkara ini adalah termasuk dari bagian wajah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membasuh muka kita ketika berwudu. Bagian yang kedua dari hadis ini, wa man istajmara falyutir. Siapa yang beristijmar, maka hendaklah dia menghentikannya di bilangan yang ganjil. Istijmar artinya mengusap bagian-bagian najis, membersihkan bagian-bagian najis, seperti dari baul, air kencing yang berkaitan dengan zakar, ataupun yang berkaitan dengan ghaid, buang air besar yang berkaitan dengan dubur. Maka termasuk cara membersihkannya adalah dengan istijmar, membersihkan dengan cara mengusap bagian-bagian tersebut dengan jimar, dengan batu-batu kecil. Dengan batu-batu kecil. Maka ini adalah termasuk apa yang telah dirukhsahkan, diperintahkan ketika seseorang membersihkan diri dari najis. Bisa dengan cara istinja. Istinja adalah membersihkan dengan air. Bisa juga dengan istijmar. Istijmar membersihkan dengan batu. Membersihkan dengan batu itu tidak harus syaratnya airnya tidak ada. Tidak harus. Walaupun airnya ada, ketika kita pengennya membersihkan bagian tersebut dengan batu, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Tidak harus, airnya tidak ada. Tidak harus. Mau antum dua-duanya silakan. Setelah menggunakan istijmar, setelah itu istinja. Setelah menggunakan batu, kemudian menggunakan air. Tidak mengapa, selama tidak berlebih-lebihan. Ataupun mencukupkan salah satu di antara keduanya, maka itu pun tidak mengapa. Baik berhenti ataupun mencukupkan hanya dengan air, ataupun mencukupkan hanya dengan batu saja. Kalau sekarang batunya apa? Sudah berubah menjadi apa? Tisu, termasuk juga tisu. Tisu juga, maka bisa dikategorikan seperti batu ini, bisa. Dan ini ada termasuk fatwa ulama yang banyak yang membahas tentang hal ini. Jadi ketika misalnya masuk bintang 5, kalau bintang 7 pusing ya, ataupun bintang 4, kemudian begitu masuk toilet, itu nggak ada air, kan? Ataupun kita mencetnya nggak tahu, adanya tisu saja, maka cukup. Yang penting membersihkan bagian najis tersebut. Akan tetapi ketentuannya falyutir. Ketika istijmar hendaklah berhenti di bilangan ganjil. Perintah berhenti di bilangan ganjil adalah kewajiban untuk kita itu menggunakan batu ataupun tisu di bilangan ganjil adalah suatu yang wajib. Selama tidak kurang dari 3. Dari 3 kali usapan. Karena dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika ditanya tentang khara'ah, tentang buang hajat, beliau mengatakan wa naha an yustanja bi aqalla min 3 ahjar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk beristijmar kurang dari 3 batu, tidak boleh. Akan tapi minimal 3 batu ataupun 3 kali, 3 bagian. Adapun kurang dari itu maka itu tidak boleh. Artinya ketika mengusap merasa bersih di usapan yang keempat, maka harus ditambah lagi 1 usapan lagi biar berhentinya itu diganjil 5.
Ketika seorang mengusap dalam membersihkan, berhenti merasa bersih dengan bilangan yang keenam, maka ditambahkan lagi menjadi 1 supaya 7. Karena bilangan ganjil dalam istijmar adalah wajib. Siapa yang tidak melakukannya, maka dia berdosa. Dan ketika beristijmar, dalam hadis-hadis lain disebutkan, maka tidak boleh menggunakan tulang dan tidak boleh menggunakan kotoran. Dan tidak boleh juga menggunakan sesuatu yang berharga. Karena tulang dan kotoran ini adalah makanan dari bangsa jin untuk tulang. Adapun untuk kotoran, maka ketika seorang membersihkan dengannya, maka akan menjadi lebih kotor. Adapun sesuatu yang muhtaram, yang terjaga ataupun terhormat seperti apa? Atau yang bernilai seperti apa? Ya uang. Emas larang ya. Misalnya kebelet, kemudian berhenti di toang, ya kan? Nggak bawa tisu, nggak bawa apa, kemudian dia buang air kecil ataupun besar, kemudian mengeluarkan di duit di kantongnya itu duit 100.000 tiga lembar. Kemudian dia mau istijmar dengan ini, maka tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun sama-sama kertas seperti tisu, tidak boleh. Karena apa? Ini suatu yang bernilai yang kita diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan di dalamnya. Kemudian di bagian yang ketiga dari hadis ini, wa idza stayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhila huma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, ini disebutkan bangun dari tidurnya salah seorang di antara kalian. Ini khusus hukumnya untuk kita. Adapun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki tidur yang berbeda. Beliau matanya tidur akan tapi hatinya dalam keadaan berjaga. Beda dengan kita ketika tidur sudah tidak mengetahui apapun juga. Maka kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang bangun dari tidurnya, falyaghsil yadayhi, maka hendaklah dia membasuh kedua tangannya sebelum memasukkan ke bejana tiga kali. Karena kalian tidak mengetahui di mana tangan itu bermalam. Bisa di depan, bisa di belakang. Bisa kena najis ataukah bisa tidak kena najis. Kita tidak tahu. Jadi dari hadis ini kita diperintahkan apabila bangun dari tidur, baik itu tidur malam ataupun tidur siang, selama kita kehilangan kesadaran dengan tidur tersebut, ketika bangun dan ketika kita akan berwudu, sebelum berwudu, maka hukumnya menjadi wajib ketika kita membasuh tangan ini tiga kali. Baik itu dengan cara kita memasukkan tangan itu ke bejana atau dengan cara kita berwudunya menggunakan keran. Sebelum kita berwudu wajib membasuhnya tiga kali. Artinya apabila tidak setelah keadaan tidur, tidak setelah tidur, maka membasuh kedua tangan itu hukumnya hanya sunnah saja. Hukumnya hanya sunnah. Akan tetapi apabila setelah tidur, lebih-lebih tidurnya yang panjang, maka kita diwajibkan untuk kita membasuh kedua tangan kita sebelum kita berwudu. Baik dengan cara ketika wudu itu memasukkan tangan ke bejana ataukah tidak.
3 kali kata Rasulullah. Jadi membasuhnya tiga kali. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu. Ini alasannya. Karena salah seorang di antara kalian itu tidak mengetahui di manakah tadi malam tangannya itu bermalam. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan hukum-hukum, memerintahkan ataupun melarang beberapa hal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan alasannya. Apa alasannya? Sehingga ini adalah termasuk metode yang sangat bagus sekali yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidik yang berhasil. Bukan hanya mendidik 1-2 orang, akan tapi mendidik satu generasi yang kemudian generasi tersebut mampu menggenggam dunia di tangan-tangan mereka. Setelah apa? Ditarbiyah dan dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara didikan Rasulullah ketika menyampaikan larangan ataupun perintah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan di balik larangan tersebut atau di balik perintah tersebut. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, jangan kalian ketika mau wudu setelah tidur langsung memasukkan air ke bejana, jangan. Para sahabat ridwanullahi alaihim tanpa dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alasannya dan hikmahnya, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Akan tetapi Rasulullah menjelaskan hikmahnya, menjelaskan faktornya itu kenapa ada perintah demikian, ada larangan demikian. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu. Karena salah seorang di antara kalian itu tidak mengetahui tadi malam tangannya itu bermalam di mana. Jadi ada kemungkinan, apabila ada kemungkinan saja bahwa tangan kita itu bermalam di tempat-tempat yang kemungkinan ada najis di sekitarnya, kita kemudian diperintahkan untuk membasuh tangan kita 3 kali, baru sekedar kemungkinan. Lebih-lebih apabila kita yakin secara mata telanjang kita melihat bahwasanya tangan kita itu ada di tempat-tempat tersebut, maka lebih dianjurkan lagi dan lebih diperintahkan lagi untuk membasuh tangannya 3 kali sebelum berwudu. Paham sampai sini, ikhwah? Paham. Kemudian termasuk faedahnya juga dan pelajaran dari hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menggunakan kata-kata kiasan, kata-kata yang tidak langsung yang berkaitan dengan kosakata yang bisa jadi tidak layak apabila disebutkan dalam majelis. Karena ungkapan di mana tangannya bermalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berhenti di sini. Padahal penjabarannya bisa saja tangannya itu ada di farji, bisa saja tangannya ada di duburnya ataupun di tempat-tempat lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung membahas tentang hal ini, akan tetapi mencukupkan hanya dengan menyebutkan kata kiasan yang dipahami oleh orang-orang yang mendengarnya bahwasanya Nabi memaksudkan itu semua. Dan ini juga termasuk metode Al-Quran ketika membahas tentang perkara-perkara yang bisa jadi tidak layak untuk disebutkan secara langsung. Seperti berhubungan badan, dalam Al-Quran disebutkan lamastumun nisa. Lamastumun nisa itu bukan artinya menyentuh, bukan. Akan tapi artinya berhubungan. Walaupun
arti tekstualnya adalah menyentuh. Akan tapi maknanya adalah berhubungan biologis. Dan itu disebutkan dalam Quran dengan kata kiasan. Tidak langsung menggunakan kosakata tersebut. Hukum dari membasuh kedua tangan tadi sudah saya sebutkan ya. Hukumnya apa? Wajib. Ya, setelah bangun tidur itu wajib. Adapun selain dari keadaan tersebut maka hukumnya sunnah. Sunnah artinya apabila seorang meninggalkannya secara sengaja pun tidak mempengaruhi dari wudunya tersebut. Adapun ketika seorang langsung mengambil air wudu ketika bangun tidur tanpa dia membasuh tangannya 3 kali, maka pada hakikatnya wudunya benar, wudunya sahih. Akan tapi di balik wudunya yang sahih itu dia telah melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga di balik wudunya dia ada dosa. Antum perhatikan. Padahal wudu itu menggugurkan dosa-dosa. Wudu itu ketika seorang berwudu mengusapkan mukanya maka dosa-dosa yang dilakukan oleh mata, oleh hidung, oleh mulut selama tidak berkaitan dengan kezaliman terhadap orang lain itu akan rontok. Begitu juga ketika membasuh tangan. Dosa-dosa juga akan berguguran. Begitu juga rambut, begitu juga telinga. Selama tidak berkaitan dengan hak orang lain. Karena berkaitan dengan hak orang lain itu sama Allah Subhanahu wa taala dibiarkan antara kedua pihak. Allah tidak akan ikut campur. Sehingga apabila misalnya seseorang memfitnah orang lain dan orang yang difitnahnya itu mati, maka dia tidak bisa bertobat darinya, tidak bisa. Karena anak cucunya, keluarganya tidak bisa mewakili untuk memberikan maaf kepada orang tersebut, tidak bisa. Sehingga misalnya yang berkaitan dengan telinga, yang berkaitan dengan kaki, itu akan dosa-dosanya berguguran. Akan tetapi ketika tidak tahu ilmunya, ketika berharap untuk mendapatkan keutamaan ini, maka dia pun akan berdosa ketika wudu. Sebagaimana ketika seorang berwudu akan mendapatkan ancaman api neraka apabila dia tidak memperhatikan wudunya, seperti yang kita bahas dalam hadis sebelumnya. Apa ancamannya? Wailun lil a'qabinan nar. Ada yang ingat apa itu wail? Lembah di api neraka jahanam. Orang yang berwudu saja dapat ancaman demikian. Padahal dia ketika berwudu berharap selamat dari api neraka. Gimana orang yang tidak wudu sama sekali? Gimana orang yang tidak sholat sama sekali? Lebih besar kemungkinan untuk mendapatkan ancaman tersebut. Akan tapi kita tidak boleh memutuskan dan memvonis seseorang bahwasanya seorang itu penghuni api neraka, seseorang itu calon penghuni surga, kecuali apabila ada nas yang langsung dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita ini hanya bisa mengatakan kita berharap untuk orang yang kita lihat, kita kira sebagai orang baik untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang melakukan kejelekan dan kemaksiatan kita pun berharap untuk dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memutuskan secara pasti fulan min ahlil jannah, fulan min ahlin nar. Tidak boleh. Karena itu semua hanya diketahui melalui wahyu. Jadi apabila kita membahasnya kondisi darurat maka berbeda. Karena kondisi darurat itu satu perkara akan menjadi lebih luas. Suatu yang haram yang tidak boleh menjadi boleh ketika satu darurat, keadaan darurat. Akan tetapi ketika kondisi darurat tersebut hilang, maka aturan-aturan yang ketat tentang satu perkara itu akan kembali lagi. Maka apabila keadaannya bukan dalam keadaan darurat,
Maka saya tidak pernah mendapatkan para ulama membahas ketika membersihkan najis itu dengan daun-daunan. Walaupun para ulama membahas tentang tisu. Bahwasanya apabila tisu itu bisa untuk menggantikan istijmar tadi yang kita bahas. Gitu. Barakallahu fiik. Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.